Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala akmalta lana min dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinul haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas, amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Syadaqallahul azim wa syadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, tuan-tuan, saudara hadirin sidang jemaah Jumat, hamba Allah rahimakumullah yang terhormat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini kita berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka untuk melaksanakan suatu kewajiban yang telah dibeban beratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita mendapatkan hidayah, petunjuk, bisa kita sama-sama meninggalkan aktivitas ibadah, aktivitas kita dalam urusan-urusan duniawi kita, saat sekarang kita melaksanakan aktivitas urusan akhirat. Jadi untuk itu kita tingkatkan kualitas syukur dan bersyukur kita selalu dengan membasahi bibir kita dengan ucapan kalimat alhamdulillah wa syukurillah. Selawat iringan salam tercurah dan terlimpah kalimat selawat terhadap ruh paduka yang mulia, Rasul idola dan anutan dan panutan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkat daripada salawat yang sering saban selalu kita amalkan dan kita ucapkan, mudah-mudahan ini merupakan suatu penolong kita nanti di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat, hamba Allah rahimakumullah dan kesayangan Allah. Adapun judul khutbah yang dapat khatib ketengahkan pada siang Jumat yang berbahagia ini, yakni narkoba, musuh negara dan generasi muda bangsa. Republik ini, wahai para jemaah, pernah dijajah oleh bangsa asing, pernah dijajah oleh bangsa Jepang dan Belanda lebih daripada setengah abad. Kita sudah merdeka lebih daripada 77 tahun. Alhamdulillah kita nikmati kemerdekaan tersebut. Namun jangan salah paham, ada penjajah lebih dahsyat dari penjajah fisik yang juga datang dari luar maupun dari dalam, yaitu merebahnya narkoba, narkotika yang telah dikonsumsi oleh hamba Allah yang kurang iman. Maka dari itu jangan sampai kita terperdaya, jangan sampai kita terpengaruh, karena banyak dampak dan efeknya melengahkan, menenangkan pikiran, bahkan merusak daripada ekonomi kita itu sendiri. Inilah dikatakan musuh negara dan musuh generasi muda kita, karena banyak generasi muda kita yang rusak moral mentalnya, wahai para jemaah. Dikarenakan apa? Dikarenakan sudah masuk ranah narkotika, ini dikatakan narkoba. Dalam perbuatan itu sama-sama kita selalu mengintrospeksi diri kita, jangan sampai terjebak
Jangan sampai masuk kepada ranah perbuatan yang melakukan perbuatan yang mengkonsumsi narkoba. Karena ini wahai para jemaah, bukan kalangan orang biasa yang kena dampak pengaruhnya. Dari mulai orang biasa sampai penguasa, penegak hukum, pejabat tinggi, kalau imannya itu kurang. Dari kalangan orang-orang biasa sampai non-artis dan bintang artis dan selebritis yang kena dampaknya. Jadi oleh karena itu mari kita selamatkan bangsa kita ini, generasi muda kita, keluarga kita, anak dan putra putri kita jangan sampai masuk ranah mengkonsumsi narkoba. Ini adalah musuh negara. Jangan sampai kita terpengaruh, terutama dalam kalangan keluarga kita sendiri. Kita selamatkan, jangan sampai terjebak mendapatkan siksaan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu hu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai hamba-hamba, wahai orang yang beriman, kata Allah, jaga diri kamu, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari siksa neraka. Bagaimana cara menjaganya? Jangan sampai terjebak kepada perbuatan mengkonsumsi narkoba. Kita sebagai kepala rumah tangga, pimpinan rumah tangga, walaupun dia sudah berkeluarga, hendak dirajia generasi muda, anak-anak dan putra-putrinya. Jangan sampai masuk ranah mengkonsumsi narkoba yang saat sekarang menggila, mempengaruhi republik ini, terutama di daerah Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya. Na'udzubillah min zalik wa na'udzubillah. Seandai kata kita terjebak perbuatan demikian, wahai para jemaah, kita menjadi merugi besar dunia dan akhirat. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah dan kesayangan Allah, dari mimbar Jumat yang sederhana ini khatib mengajak para jemaah, kita harus berhati-hati namanya narkoba. Karena di masa Rasulullah itu dilarang sangat, termasuk miras, mengkonsumsi di masa jahiliyah. Sekarang sudah merebah di republik ini, sudah menghancurkan moral mental bangsa kita. Jadi untuk itu mari kita waspadai benar, dan jangan kita menjadi pelaku orang beriman, bertakwa, al-abid, ahli ibadah, sementara kita terjebak kepada perbuatan narkoba, mengkonsumsi narkotika tersebut. Berarti kita mencampur adukan yang hak dengan yang batil, sementara digarisbesarkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, kata Allah. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal, sementara yang hak itu kamu ketahui. Dengan ujung ayat yang lain, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal, apakah kamu tidak memikirkan? Dia al-abid, salat, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah yang lain, tapi narkoba tidak bisa ia tinggalkan. Menjadi sebuah konsumsinya, dirasanya itu merupakan suatu kewajiban. Maka dari itu mulai saat sekarang, wahai para jemaah, kita singkirkan, kita hilangkan, kita hapuskan dari perbuatan kita. Kita harus muhasabah diri dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Kita manusia biasa yang banyak sifat kekurangan, sifat dhaif dalam kehidupan ini. Hendaklah kita selalu mengintrospeksi, mengevaluasi kekurangan kita, muhasabah diri. Karena asal kata muhasabah yaitu hasiba, yahsibu, hisaban. Kalau kita wakafkan hisab, artinya kita hitung-hitung kekurangan kita, kita hitung-hitung kesalahan kita, kita hitung-hitung dosa kita yang pernah terjebak dengan miras, yang pernah terjebak dengan ganja, whisky, dan narkotika lainnya. Itu semua jangan terulang lagi. Karena apa, wahai para jemaah? Ini sudah dilarang dalam Islam. Bahkan hukum dalam negara negeri kita ini dalam, maka dari ini musuh negara. Karena meresahkan warga negara Republik Indonesia, termasuk generasi muda kita ke depan. Jangan moral mentalnya rusak dikarenakan narkoba tersebut. Mari sama-sama kita waspadai, karena di balik kesibukan kita ada jurang penghancur daripada generasi ke depan, itulah narkoba. Mari sama-sama
kita introspeksi diri kita dan keluarga kita, warga kita, jangan sampai terjebak kepada ranah melakukan mengkonsumsi narkotika tersebut. Insyaallah kita dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita takut melakukan hal demikian. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kamu kepada Allah, kata Allah sendiri, dengan sebenar-benar takut. Jangan separuh hati rasa takut itu. Kalau sudah kita takut, wahai para jemaah, dapat nilai-nilai ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita hadapi pemikiran kita. Jangan kita termasuk terjebak lagi kepada perbuatan yang subhan, yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah narkoba. Jadi untuk itu mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita dengan sisa-sisa umur yang ada ini. Karena kita bakal tereliminasi, bakal meninggalkan dunia yang fana dan indah ini. Bukan harta, pangkat dan kedudukan kita bawa, bukan kemegahan dunia, tetapi amal ibadah kita. Karena kita bakal pulang dari alam dunia, pulang ke kampung akhirat, kampung yang kekal nan abadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, hai sekalian orang yang berakal, kata Allah. Selagi kita mempunyai akal sehat, kita pergunakan. Kita datang dari mana, sedang di mana, mau kemana. Coba perhatikan saudara kita seakidah, saudara kita yang telah mendului kita, wafat duluan daripada kita, apa yang mereka bawa? Tidak ada, wahai para jemaah. Yang berharga adalah amal soleh. Yang bernilai di hadapan Allah adalah keimanan, ketakwaan di hadapan Allah. Sesuai dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, akan ditempatkan tempat tinggalnya lahum jannatun na'im. Hamba Allah yang beriman beramal dengan ikhlas, surga jannatun na'im tempat tinggalnya, khalidina fiha, kekal untuk selama-lamanya. Wa'adallahi haqqa, janji Allah itu benar. Wa huwal azizul hakim, karena Allah maha perkasa, maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah membuat hamba yang beriman beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah akan ditempatkan sebaik-baik tempat tinggalnya adalah surga Allah, jannatun na'im. Oleh karena itu mari, apa yang dilarang oleh Allah termasuk narkotika dan sejenis apapun bentuknya yang memabukkan, yang melengahkan kehidupan kita, menghancurkan ekonomi kita, mulai saat sekarang ini kita waspadai. Dan pernah mengkonsumsi, cukup masalah yang lalu, yang akan datang jangan terulang lagi. Sekian dan demikian isi khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita terjebak kepada perbuatan mengkonsumsi narkoba. Cukup yang lalu yang pernah kita lakukan. Pintu tobat terbuka buat kita. Allah akan menerima tobat hambanya selagi hambanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.